Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mengikuti ngaji pada hari ini, terlebih dahulu mari kita membaca surat Al-Fatihah. Terlebih dahulu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin al musannifin wa nakhusu khususan ila ruhi sayyidina Syabdul Qadir al-Jalani wa ila Haji Hasyim Asy'ari li musannif hadzal kitab wa ila jami' arwahi ahlina wa ahlikum wa ila jami' tulab wa talibat wa jami'il muslimin wal muslimat alladzina yata'allamuna hadzal kitab syai'ul lillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ngaji masih terkait adab-adab pendidik atau pengajar terhadap pelajarannya. Ini sangat perlu diketahui para calon pendidik, pengajar dimanapun tingkatannya, TK, SD, SMP, MTS, MA, SMA, bahkan juga di tingkat perkuliahan. Tidak hanya itu, di pondok pesantren juga. Halaman 77. Wa idza su'ila, lan tatkala ditakoni sapa guru amma saking barang lam ya'lam kang ora ngerti sapa guru, sapa alim hu ing ma, lam ya'lam kang ora ngerti sapa guru hu ing ma, kala mongko ngomong ngucap sapa guru la a'lamu ora ngerti sapa ingsun atau ora weruh sapa ingsun, wala adri lan ora ngerti sapa ingsun. La a'lam ora weruh sapa ingsun, au la adri utawa ora ngerti sapa ingsun. Nah, itu bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya, apabila seorang pendidik atau guru, pengajar itu ditanyai terkait sesuatu yang ia tidak ketahui, terkait sesuatu yang ia tidak ketahui atau ia belum kuasai, maka hendaknya ia menjawab la a'lam, saya tidak tahu dan saya tidak mengerti. Saya tidak tahu dan saya tidak mengerti. Begitu. Jadi terus terang saja itu akan lebih baik. Jadi, bukan seorang guru itu jawab apa saja, jawab ekonomi, jawab politik, jawab budaya, jawab sejarah, historis, jawab hukum, syariat. Janganlah, karena tidak semua guru itu bisa menjawab. Maka jawablah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan bidangnya. Tidak boleh jawab ngawur dan tidak boleh jawab ketemunya gitu. Maka itu akhirnya apa? Endingnya nanti dolun mudilun, sesat menyesatkan. Nah, itu bahaya. Bahaya. Maka terus terang ketika tidak tahu ya, maaf saya belum tahu, maaf saya belum mengerti. Mungkin nanti saya akan membuka referensi lagi, membaca kembali, insya Allah minggu depan saya akan menjawabnya. Begitu akan lebih bagus.
di mana saja gitu. Di sekolah, di kampus, di tengah-tengah masyarakat begitu. Faminal ilmi mongko iku setengah saking ilmu ayakula utawi yen to ngucap sapa guru sapa alim la alam ing lafat la alam ora weruh sapa ingsun, termasuk bagian dari ilmu yaitu berkata saya tidak tahu. Jadi saya tidak tahu itu bagian dari ilmu itu sendiri. Begitu. Maka sekali lagi menjawab permasalahan itu harus hati-hati. Hati-hati betul. Jangan izin malu untuk berkata saya tidak tahu, atau saya belum tahu begitu. Jangan, karena bahaya itu. Bisa tadi sesat menyesatkan gitu kan. Apalagi nanti diamalkan, wah dosanya itu terus menerus gitu. Nanti yang disesatkan mengajarkan orang lain ya sesat, wah berantai-rantai, mata rantai di dalam kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Wa an ba'di lan setengah saking sebagiane ulama gitu ya. La adri utawi lafat la adri orang ngerti iku nisful ilmu, setengah saking ilmu. Sebagian dari ulama mengatakan la adri, saya tidak mengetahui, saya tidak mengerti itu adalah setengah dari ilmu itu sendiri. Masya Allah, setengah dari ilmu. Wa an Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas idza akhta'at kalane luput salah sapa al alimu wong alim atau guru di sini konteksnya la adri ing lafat la adri usibat mongko dikenani bilahi terkena ya. Apa maka tiluhu nggon patine alim apa maka tiluhu nggon patine alim. Dari Ibnu Abbas, apabila seorang guru, pengajar, pendidik itu salah di dalam menggunakan lafadz la adri atau saya tidak tahu, salah menggunakan itu maksudnya yaitu untuk menutupi gitu ya, menutupi dirinya gitu. Maka kesalahan itu akan terus dibawa sampai mati. Usibat maqatiluhu, maka kesalahan itu akan terus dibawa sampai mati. Jadi seorang guru kok menutupi dirinya begitu ya, itu salahnya sampai mati akan dibawa terus. Seorang guru harus jujur, jangan sampai salah menggunakan lafaz tadi saya tidak mengetahui. Begitu. Memang benar-benar ia tidak tahu, jangan sampai salah di dalam aplikasinya, di dalam implementasinya, di dalam pengajaran begitu. Kalau tidak tahu ya sampaikan tidak tahu. Bukan karena pura-pura, bukan karena terpaksa, menjawab seadanya gitu kan. Jadi sekali lagi, apabila seorang pendidik itu salah menggunakan redaksi la adri, menggunakan la adri tidak tahu begitu, maka kesalahannya itu akan terus dibawa sampai mati. Qala Muhammad bin Hakam, dawuh sapa Muhammad bin Hakam, sa'altu Syafi'i, saya bertanya pada Imam Syafi'i. Ini pernah suatu ketika Muhammad bin Hakam bertanya pada Imam Syafi'i anil mut'ah, saking nikah mut'ah, terkait nikah mut'ah. Imam Syafi'i adalah pakar, imam besar dalam ilmu fikih. Pernah ditanya Muhammad bin Hakam terkait nikah mut'ah. Akana ono to ono
fiha iku tetep ing dalem mut'ah nikah mut'ah tolakun apa talak au mirasun utawa warisan au nafaqatun utawa nafaqah tajibu wajib apa nafaqah. Alhamdulillah. Syahadatun utawa kesaksian. Pernah ditanya, apakah di dalam nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu nikah kawin kontrak itu. Pas kemana gitu kawin kontrak, nanti pekerjaannya selesai, kawinnya juga selesai gitu loh. Jadi kawin kontrak. Ada waktunya, ada masanya begitu. Apakah di dalam pernikahan kawin kontrak itu ada talak, warisan, kewajiban bernafkah, atau kesaksian? Faqala mangkon jawab sapa Imam Syafi'i, wallahi demi Allah manadri ora weruh sapa ingsun. Demi Allah kita tidak tahu. Itu jawabannya. Sekelas Imam Syafi'i mengatakan demikian. Apalagi kita gitu ya, kita harus wa'lam lan warna sira anna qaulal mas'ul ing sak temene pangandikane utawa ucapane wong kang ditakoni la adri lafat la adri atau rupane la adri ora ngerti sapa ingsun iku layang kusu ora ngurangi apa qaulul mas'ul ucapane wong kang ditakoni tadi min qadri saking derajate mas'ul kama yadzunu kaya ta nyono hu ing ma sapa al jahalatu pira-pira wong kang bodho kama yadzunu kaya ta nyono hu ing ma sapa al jahalatu pira-pira wong kang bodho bal balik ngangkat yarfa'u ngangkat apa qaulul mas'ul qaulal mas'ul ucapane wong kang ditakoni wau hu ing mas'ul. Jadi ketahuilah ucapan orang yang ditanya kemudian menjawab saya tidak tahu, di orang yang ditanya kemudian terkait suatu masalah dan ia tidak tahu lalu menjawab saya tidak tahu, ikulah yang kusu tidak mengurangi sedikit pun derajatnya atau derajat dirinya sebagaimana yang dinyatakan atau dikira oleh orang-orang yang bodoh. Bahkan hal itu dapat menaikkan derajatnya. Jadi menjawab saya tidak tahu itu bukan malah menurunkan derajatnya, justru itu akan menambah derajatnya. Orang-orang yang bodoh kan wah, mesti kayak orang bodoh kan, nggak ditakoni nggak bisa lu. Kalau memang nggak bisa, katakan nggak bisa, gitu. Begitu. Tapi orang-orang yang bodoh, hal itu dapat menurunkan derajatnya, bukan? Justru itu akan mengangkat derajatnya. Li'anau krono sak temene qaulal mas'ul, perkataannya orang yang ditanyai lalu menjawab saya tidak tahu tadi, iku dalilun munduhake ala azimi ma'rifatihi, ing atase agunge pengetahuane mas'ul wong kang ditanya wa kuwati dini lan kuwate agamane mas'ul wa taqwa rabbilan takwane marang pangerane mas'ul lan wedi to ing pangerane mas'ul wa taharati qalbi lan sucine atine mas'ul wong kang ditanya tadi wa husni sabatihi lan baguse hujah atau dalile mas'ul. Sesungguhnya itu menunjukkan bukti atau tanda akan keagungan pengetahuannya, kuatnya agama, takwa kepada Tuhannya, suci hatinya, dan baik dalilnya, hujahnya. Itu tidak mengurangi sedikit pun. Justru itu tadi menjawab dengan saya tidak tahu itu menunjukkan apa tadi? Besar pengetahuannya. Justru itu orang yang pintar itu kayak begitu.
Orang bodoh ya kabeh dijawab iso. Ditanya apapun dijawab. Nah, padahal jawabannya salah. Nah, gitu. Menunjukkan kuatnya agama. Ketakwaannya kepada Allah, suci hatinya dan baik dalilnya. Wa qad rawilan teman-teman diriwayatake apa dalika mengkono argumen atau pendapat an jamaatin saking jamaah minas salaf saking ulama salaf atau saking salaf ulama terdahulu, dan hal itu atau argumen itu telah diriwayatkan oleh para ulama salaf. Wa inna ma ya'na fulan angin mestine emoh tidak mau mendalika saking mengkono qaulal mas'ul ya. Saking mengkono perkataan orang yang ditanya kemudian menjawab tidak tahu tadi. Mandhu'ufat. Artinya orang yang tidak mau tidak mau mengatakan saya tidak tahu gitu ya. Hanya untuk menutupi dirinya, khawatir nek derajatnya turun dan gitu. Khawatir akan jatuhnya dirinya di hadapan orang banyak gitu. Jadi orang-orang yang tidak mau mengatakan demikian atau mengatakan atau terus terang dia tidak tahu gitu, saya belum tahu begitu. Sungguhnya orang-orang yang tidak mau mengatakan bahwa dirinya tidak tahu ialah mandhu'ufat, orang yang lemah apa diyanatuhu, agamane bong. Orang itu adalah orang yang agamanya lemah. Waqalat ma'rifatuhu lan kedik sithik apa ma'rifatuhu, pengetahuan iman. Orang yang agamanya lemah, sedikit pengetahuannya, li'annahu krana sak temen iman ya khafu wedi sapa man suku tahu ing jatuhe gugure man an ayunil hadirin saking pira-pira peningale mata para hadirin. Sungguhnya itu menunjukkan lemah agamanya atau itu adalah orang yang lemah agamanya, sedikit pengetahuannya, dan karena apa? Karena ia takut akan jatuh martabatnya di hadapan audien atau hadirin. Nek aku ora iso jawab ki, aku wis S1, aku wis S2, aku wis pirang tahun mondok, ternyata ditanyai kok ora iso jawab, iku khawatir dirinya akan jatuh di hadapan para hadirin, maka ia menjawab sekenanya, sebisanya. Dia tidak mau menggunakan kata la adri, la arif, la a'lam, saya belum tahu, saya tidak tahu. Begitu. Ini menunjukkan ini adalah model-model ini adalah orang yang lemah agama, sedikit pengetahuannya gitu. Ya karena tadi khawatir jatuh. Nah, gitu. Naudzubillah min dzalik. Wa hadzilan utawi iki, dan inilah gitu ya. Wa hadzilan utawi iki tidak mau menjawab dengan kata la adri iku jahalatun, kebodohan, dan ini adalah suatu kebodohan. Wa riqatu dinin lan tipisnya agama dan tipisnya sedikitnya pengetahuan agamanya. Wa rubama lan terkadang yastahiru kondang apa khata'uhu kesalahan iman bainana sing dalem antarane menungso, dan ketika kesalahannya itu sudah tersebar viral ya di antara manusia, fayaqo mongko tu tiba sapa man fima ing dalem barang faro kang mlayu sapa man anhu saking ma, faro kang mlayu sapa man anhu saking ma, wa yatasifulan bersifatan sapa man indahum ing dalem sandingi menungso, bersifatan sapa man indahum ana sandingi menungso bima kelawan barang
ihtaroza kang ngeduhi sapa man minhu saking ma. Ihtaroza kang ngeduhi sapa man minhu saking ma. Maka suatu perkara, ini agak sulit didengarkan dengan baik. Maka suatu perkara yang akan membuatnya lari atau berpaling, maka suatu perkara yang akan membuatnya lari berpaling pasti akan menimpanya, dan ia akan menyikapi. Jadi pasti artinya gini, kesalahan-kesalahan itu walaupun ia berpaling ya, berpaling darinya, dari kesalahan itu, pasti suatu saat ia akan tertimpa efek dari kesalahan-kesalahan yang ia sampaikan dengan ala kadarnya, sak-sae begitu. Pasti akan menimpanya. Dan ia akan menyikapi wayatasifu indahu, menyikapi terhadap orang-orang, wayatasifu indahum, dan ia akan menyikapi terhadap orang-orang bima ihtaraza min, dengan cara menjauhi hal tersebut atau menjauhi kesalahan tersebut. Pokoknya karena sudah berbicara, piye carane omongan itu dianggap benar, pasti akan menjauhi terus itu ya, menjauhi hal kesalahan tersebut gitu. Itu kan tidak mau minta maaf, justru malah banyak alasan-alasan yang kira-kira itu apa yang diucapkan itu memang benar gitu loh, nggak ada yang salah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Waqad adaba, lan teman-teman mulang tata krama, mulang adab sinten Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, al ulama yang pira-pira ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan adab kepada para ulama. Bikiswati Sayyidina Musa, dengan kisah Nabi Musa ala nabiyina, lain ngatasi Nabi kita wa alaihi salatu wassalam, terhadap kisah Nabi Musa. Jadi Allah telah mengajarkan adab pada para ulama dengan kisah Nabi Musa pada Nabi kita. Wa alaihi salatu wassalam ma'al khadiri, sertane Nabi Khidir alaihissalam. Allah telah mengajarkan adab dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hina lam yarudda, tatkalane ora balekake sapa Musa, Kanjeng Nabi Musa, al ilma ing ilmu ilahi maring Allah Ta'ala. Ketika Nabi Musa tidak mengembalikan jawaban atau tidak menjawab tidak menjawab bahwa masih ada orang yang lebih pandai, atau di sini tidak menjawab atau tidak mengembalikan ilmu kepada Allah, dan ilmu itu bagi Nabi Musa adalah ilmu dari dirinya gitu. Ketika ditanyakan lama su'ila, ketika ditanya sapa Nabi Musa, hal ahadun anata ahadun utawi wong suwiji fil ardi ing dalam bumi iku a'lamu luwih ngalim mingka tenimbang ira. Ketika ia ditanya apakah ada orang yang lebih pandai darimu wahai Musa di muka bumi ini. Nah, ketika Nabi Musa ditanya adakah seseorang yang lebih alim di muka bumi ini wahai Nabi Musa, kemudian Nabi Musa itu menjawab tidak ada bahasanya, atau Nabi Musa itu tidak mengembalikan ilmu pada Allah, tapi hakikatnya Nabi Musa mengambilkan ilmu pada dirinya. Makna yang kedua, Nabi Musa menjawab tidak ada, padahal masih ada, yaitu Nabi Khidir.
wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan setiap atau di atas setiap orang ilmu atau orang yang alim itu masih ada orang yang alim. Jadi ojo sok sombong, ojo sok pinter ya, masih ada orang-orang yang lebih pandai, lebih pintar daripada kita. Wa yatawaddadulan asih-asihan sapa guru alim li gharibin maring wong kang asing, hadara kang teka sapa wong asing indahu ana sandingi guru. Artinya begini, hendaknya seorang pendidik, pengajar itu tetap berkasih sayang, mencintai, mengasihi pada orang yang asing yang datang di sampingnya atau di majelisnya. Tiba ada ngajar, tiba-tiba ada mungkin peserta didik baru begitu ya, atau ada tamu mulia, baikku pengawas, Pak Lurah, atau Pak Camat, atau menteri mungkin, atau tamu-tamu yang lain, begitu, ya tetap harus mengasihinya. Wa yabsutu lan nyenengake sapa guru alim lahu maring wong asing. Asing tadi misinya banyak ya. Lian syaraha supaya jembar apa sadruhu dadane wong asing. Dan hendaknya ia menyenangkan sehingga hatinya itu lega, ayem gitu. Fa ina mongko satemene iku lil qadimi tetep keduwe wong kang teka, orang yang datang atau orang yang baru datang iku dahsyatan, kaget atau gugup. Sungguhnya orang yang baru datang, apalagi ada murid baru begitu ya, datang itu gugup, atau mahasiswa baru itu gugup ya. Wala yuksiluran ojo ngakeh-ngakehake sapa guru, sapa pengajar, pendidik, anadro ing ningali ilahi marang wong kang anyar teko atau wong kang gharib tadi, orang yang asing datang gitu ya. Dan janganlah ya banyak melihatnya atau banyak perhatian. Wis teko didelok wae iku ya isin ya, gugup gitu ya, isin pasti. Apalagi ya baru pertama kali datang ke sekolah itu atau ke kampus itu, pasti dia malu. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono akeh ningali, banyak melihat. Sungguhnya banyak melihat atau sering melihat orang yang baru datang iku yukhjiluhu ngisenake, akan membuat ia malu gitu. Ngisenake opo akeh ningali hu ing gharib wong asing tadi. Sungguhnya demikian itu dapat membuat ia malu. Wa idza aqbala lan tatkalane ngadep sapa ba'dul fudolai, sapa ba'dul fudolai sebagiane wong kang utama atau wong-wong orang-orang yang terhormat, apabila ada orang-orang yang terhormat itu menghadap kepada guru, waqad syara'a lan halih jelasake sapa guru fi mas'alatin ing dalam suwiji masalah. Di saat itu pendidik, dosen, guru sedang menjelaskan masalah. Kok ada orang yang datang tiba-tiba begitu, atau muridnya sendiri atau orang lain yang datang di situ. Amsaka mongko mandek sedilok atau ngeker sapa guru, sapa alim anha saking masalah. Hatta ya jelisa hingga lungguh sapa ba'dul fudola. Apabila ada sebagian orang yang terhormat, baikku kepala desa atau pengawas atau kepala sekolah dan sebagainya, itu datang menghadap guru di saat guru sedang menjelaskan suatu masalah, maka hendaknya ia berhenti sebentar sampai guru itu duduk, atau sampai orang yang datang tadi atau orang asing tadi duduk gitu. Wa in ja'ala lamun teka sapa gharib, tapi sapa ba'dul fudola ya,
yang lebih dekat. Atau apabila seorang yang terhormat itu datang wa huwa lan halih utawi guru iku fis masalatin ing dalem suwiji masalah dan ia sedang menjelaskan masalah, ada mongko baleni sapa guru ha ing masalah lahu maring ba'dul fudhala au maksudah utawa maksude atau poin-poine masalah. Apabila ada seorang yang terhormat siapa saja itu datang di saat guru sedang menjelaskan materi atau suatu masalah, maka hendaknya guru itu mengulangi masalah tersebut atau cukup maksudah, poin-poinnya saja gitu, sehingga orang yang baru datang itu tidak ketinggalan atas penjelasan guru gitu loh. Aku wis teko-teko adoh-adoh, nggak dibaleni blas, nggak pernah diulang oleh guruku, nggak pernah disebutkan review atau poin-poinnya saja. Teko padha wae, teko ora teko ya padha wae kan gitu. Kadang grundel gitu ya. Wa idza aqbala lan kalane ngadep sapa fadilun wong kang terhormat, wa qad baqiyalan teman-teman keri atau sisa li faraghihi marang rampunge guru wa qiyamil jamaah lan ngadeke para jamaah apa baqiyatun sisa atau keri bika derima kelawan sekira-kirane barang yasilu sampai bika derima kelawan keri-kerine barang yasilu sampai sapa al-fadilu wong kang utama ilal majlisi maring majlis. Apabila seorang yang terhormat tadi itu datang dan sedangkan waktu hanya tersisa ya, sedangkan waktu selesainya pelajaran ya, sedangkan waktu selesainya pelajaran dan berdirinya para peserta didik yang lain gitu ya, para peserta didik, sedangkan waktu selesainya pelajaran dan berdirinya para peserta didik yang lain itu hanya tersisa atau itu sama setara dengan waktunya kira-kira duduknya orang utama tadi ke majelis. Bagaimana? Artinya gini, ada orang yang datang gitu ya. Lah, waktu ngajar kemudian berdirinya para murid-murid itu kira-kira diselesaikan dengan waktu duduknya orang yang datang tadi itu sama. Waktu kurang 5 menit mungkin ya, atau 3 menit gitu kan. Nah, ada orang yang datang begitu. Lah, duduknya kira-kira karo duduk kuwi teko ning kursinya itu kira-kira kok sama dengan waktu selesainya atau waktu sisa tadi, sisa pelajaran tarokaha. Mongko ninggalake sapa guru ha ing baqiyah, maka hendaknya guru itu berhenti sejenak atau meninggalkan untuk mengakhiri tadi pelajaran ya. Mengakhiri pelajaran. Tunggu sik sekiranya orang yang datang itu duduk. Nah, li ala yakhjala supaya ora isin sapa al muqbilu wong kang teka atau wong kang menghadap, agar supaya orang yang datang itu tidak malu biqiyamihim sebab ngadeke atau kelawan ngadeke wong kang hadir inda julusihi tatkalane lungguh sapa mukbil gitu ya, orang yang datang atau fadil gitu, orang yang utama tadi. Ada tamu datang ya gitu kan. Lah, guru itu jangan mengakhiri langsung begitu, ben duduk sik begitu, jangan terus
akhirul kalam wassalamualaikum, ya isin kok ya. Isin, akhirnya guru harus meninggalkan, artinya menutup pelajaran tadi, diberhentikan dulu, nunggu orang yang baru datang itu duduk. Mungkin tadi disampaikan materi-materi, kesimpulannya itu akan lebih baik begitu. Sehingga tidak membuat malu orang yang baru datang gitu. Apalagi di situ orang yang terhormat yang datang gitu. Ya kadang kan ada saja kan waktu ngajar dan berdirinya selesai rampungnya para peserta didik itu hampir berbarengan dengan datangnya gitu. Gimana? Selesai, lah ada orang yang datang gitu kan. Kan bareng, setara tadi ya. Waktunya sama gitu. Maka hendaknya guru itu untuk meninggalkan, memberhentikan sejenak untuk tidak menyelesaikan pelajarannya, menutup pelajarannya, tapi menunggu orang itu datang duduk dulu gitu. Lebih-lebih disampaikan kesimpulannya sehingga orang yang baru datang itu tidak malu. Lah kok wis ngadeg kabeh, lah aku lagi teko gitu. Begitu. Di saat dia duduk itu dia tidak malu gitu ya. Wa yurai lan ngreksa sapa guru maslahatal jamaah ing maslahatai jamaah. Hendaknya guru itu menjaga kemaslahatan jamaah. Fi taqdimi waqtil huduri ing dalem memajukan gitu. Waktu hadir wa ta'khiri lan mengakhirkan hudur idza lam yakun tatkalane ora ono alaiku tetep ing atase guru apa darurun bahaya atau berat wala mazidu kulfatin lan ora nambahi kangelan wala masidu kulfatin lan ora nambahi atau lan ora nambahi kangelan. Hendaknya seorang guru itu menjaga kebaikan jamaah. Menjaga jamaah itu ya bisa peserta didik, mahasiswa yang lainnya di dalam mendahulukan atau memajukan waktu hadir. Besok kuliah jam 6. Besoknya kuliah jam 10 lah, enggak konsisten gitu loh. Jadi harus menjaga itu. Karena setiap mahasiswa, setiap peserta didik itu sebenarnya mempunyai waktunya sendiri-sendiri. Atau nanti dia akan mengikuti kegiatan atau pelajaran yang lainnya gitu. Tidak boleh semena-mena gitu seorang guru dosen itu memajukan waktunya gitu. Atau dan jangan sampai juga wa ta'khirihi mengakhirkan nanti biasanya kuliahnya selesainya jam 9 itu sampai jam setengah 10 gitu kan nggak boleh nabrak-nabrak gitu kan, kecuali memang ada hal yang memberatkannya atau menyulitkannya, kecuali apabila apabila tidak ada yang memberatkan atau menyulitkannya. Kalau memang ada, ya disampaikan khusus kuliah besok mulai jam segini ya, karena saya akan ada acara. Itu tidak masalah. Sekali dua kali tidak masalah, karena memang ada memberatkan menyulitkannya begitu. Jangan mudah-mudah untuk mengganti jadwal. Ya, begitu juga memajukan atau mengakhirkan waktu perkuliahan, waktu pembelajaran. Wa yaqululan ngucap sapa guru ba'da khatmi kulli darsin ing dalem sakwise khatam atau mungkasani, sakwise mengakhiri saben-saben pelajaran. Wallahu a'lam ing lafat wallahu a'lam. Hendaknya setiap pendidik guru membaca di akhir setiap pelajarannya, di akhir setiap perkuliahannya dengan ucapan wallahu ta'ala Allah iku alamu zat kang luwih ngerti. Allah adalah zat yang lebih mengetahui, atau Allah a'lam bisawab, itu tambahannya kadang. Itu sebagai ucapan
terakhir. Ba'da ma yaqulu sakwise ngucap atau oleh ngucap sapa guru qabla dzalika ing dalem sak mengkono-mengkono lafat Allah alam kalaman ing lafat yusiru kang aweh rasa apa kalam bi khatmi darsi kelawan mungkasi pelajaran. Kalaman ing lafat atau kalam yusiru kang aweh rasa apa kalam bi khatmi darsi kelawan mengmungkasi pelajaran. Setelah guru itu terlebih dahulu mengucapkan atau dengan mengatakan perkataan atau pembicaraan sebagai isyarat akan selesainya pelajaran. Jadi sebelum mengucapkan wallahu a'lam, guru itu terlebih dahulu harus mengucapkan suatu perkataan yang digunakan sebagai isyarat akan berakhirnya perkuliahan atau pembelajaran. Kaqauli kaya ucapane guru hadza akhiruhu. Hadza utawi ki akhiruhu, akhire pelajaran atau pelajaran ini akan berakhir gitu ya. Wa ma ba'daulan wa malan barang ba'dau kang sakwise akhiruhu. Yakti bakal teko apa mah? Yakti kang bakal teko apa mah? Insyaallah. Insyaallah mun ngersakake Allahu sinten Allah taala. Dengan ucapan hadza akhiruhu wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah. Ya, ini adalah penjelasan terakhir, ini adalah materi terakhir. Setelahnya kita lanjutkan setelahnya insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ini contoh-contoh di dalam mengakhiri suatu ngaji, suatu kuliah atau pembelajaran. Wa nahawi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono hadza. Liyakuna supaya ono apa wallahu alam lafat wallahu alam iku khalison murni atau ikhlas, agar supaya lafat wallahu alam itu atau mengakhiri dengan Allah alam itu khalison ikhlas, itu dalam rangka ikhlas murni li dzikrillah krana Allah taala. Artinya diakhiri dengan mengucapkan Allah alam itu memang ikhlas murni karena zikir kepada Allah waliqasdi maknahu krana nejo maknane dzalika, dan supaya sampai pada tujuan maknanya atau makna-makna pelajaran yang telah disampaikan. Zikir karena untuk zikir dan sampainya makna atau makna pelajaran yang telah disampaikan. Wallahu alam bisawab. Ini sebagai ya praktekkan ya. Ini sebagai pertanda akhir. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.